dalam perpajakan. Yang pertama ada pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan aturan undang-undang, tanpa imbalan langsung, tetapi digunakan untuk kepentingan bersama demi kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan negara yang mendukung pembangunan nasional. Salah satu kelompok yang terdampak adalah UMKM yang dikenakan pajak final sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Selanjutnya di sini ada pengertian pajak menurut undang-undang. Berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau UKUP, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau UKUP, pajak ini yang pertama sifatnya wajib bagi pribadi maupun pajak badan. Yang kedua, pemungutannya ini bersifat memaksa, namun harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, wajib pajak tidak merasakan secara langsung atas pajak, tetapi mendapatkan manfaat melalui program-program pemerintah. Yang keempat, pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap perpajakan. Ada 4 faktor. Yang pertama itu kesadaran dan pendidikan tentang perpajakan. Yang kedua yaitu kemudahan dalam administrasi. Yang ketiga ada pengawasan dan penegakan hukum. Serta yang keempat ada dukungan dari pimpinan. Selanjutnya di sini ada kendala yang dihadapi dalam perpajakan. Yang pertama itu ada kesulitan dalam membuat laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kebutuhan untuk meningkatkan akses pada sumber daya dan bantuan, adanya perubahan peraturan pajak yang cepat, keterbatasan pengetahuan pajak, serta keterbatasan sumber daya. Di sini ada strategi meningkatkan kepatuhan perpajakan. Yang pertama ada peningkatan edukasi perpajakan bagi para pelaku bisnis seperti UMKM. Ada penyediaan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan sumber daya, serta program pendampingan dan bantuan teknis. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik, ada pertanyaan. Saya Alia Sandiari untuk nomor 2 izin bertanya. Kenapa penerapan pajak merupakan kendala dalam pemungutan pajak di Indonesia? Boleh, langsung aku jawab aja ya. Kenapa sih penerapan pajak itu masih ada kendalanya di Indonesia? Sebenarnya banyak sih ya faktornya, tapi semuanya itu biasanya karena dari pemerintahnya juga ada kelemahan regulasi di bidang perpajakan, terus juga ada makanya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah. Terus juga
Biasanya database-nya itu belum lengkap dan akurat, jadi masih lama nih penegakan hukumnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Siti Makfiro dari Akuntansi dengan nomor MPM 006. Di sini saya akan membahas materi mengenai hukum pajak dan implikasinya bagi pelaku usaha. Lalu selanjutnya ada materi latar belakang. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan negara yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pungutan pajak tersebut harus terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan diamandemenkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain bersifat memaksa dan untuk keperluan rakyatnya sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak haruslah berdasarkan undang-undang untuk menjamin kepastian. Menurut Undang-Undang Perpajakan, setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak untuk membantu pembangunan Indonesia. Pajak peraturannya bersifat wajib dan memaksa sehingga tarif dianggap sebagai beban. Dalam konteks ini memperlihatkan bahwa pajak merupakan wajib bagi setiap rakyat ya. Oleh karena itu, pajak bersifat memaksa karena pajak itu sendiri sampai saat ini pembayaran pajak itu digunakan sebagai program pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan atau kesehatan. Selanjutnya ada sumber hukum perpajakan di Indonesia. Sumber hukum perpajakan di Indonesia terdiri dari berbagai aturan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Berikut ini ada beberapa dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Ada 3. Yang pertama itu ada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/1983 dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 17/2000. Selanjutnya yang kedua ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8/1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18/2000. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14/2002. Cukup sekian dari saya mengenai penjelasan latar belakang dan sumber hukum pajak yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Bagaimana pengaruh sumber hukum pajak terhadap pelaksanaan kewajiban pajak? Insya Allah atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana pengaruh sumber hukum pajak terhadap pelaksanaan kewajiban pajak? Sumber hukum pajak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan kewajiban pajak. Secara umum, sumber hukum pajak terdiri dari peraturan, perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewajiban pajak terdiri beberapa yang pertama itu, sumber hukum pajak memberikan dasar yang jelas dan tegas mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Hal ini mencakup ketentuan mengenai siapa yang wajib membayar pajak, jenis pajak yang digunakan, serta cara perhitungannya. Lalu, wajib pajak harus mengikuti aturan yang tercantum dalam sumber hukum pajak seperti Undang-Undang Pajak, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan. Jika tidak mematuhi
yang ketiga itu, jika terjadi perselisihan mengenai kewajiban pajak, sumber hukum pajak memberikan acuan yang jelas dan penyelesaian sengketa, baik melalui prosedur administrasi maupun jalur peradilan. Nah, yang terakhir itu, dengan adanya sumber hukum pajak memungkinkan adanya perubahan atau penyesuaian peraturan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan negara, sehingga kewajiban pajak dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Nah, yang pajak juga meningkatkan kesadaran wajib pajak atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian, sumber hukum pajak yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Bagaimana Salwa? Apakah cukup? Baik, sekian dari saya mengenai materi hukum pajak dan implikasinya bagi pelaku usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Nurullah, angkatan saya 93. Jadi di sini saya akan menjelaskan hukum pajak dan aplikasi bagi pengusaha. Saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama apa saja syaratnya dan yang kedua bagaimana implikasinya. Nah, sebelum dimulai saya akan menjelaskan tentang hukum pajak di Indonesia memiliki dasar utama pada pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa pajak bersifat memaksa dan harus diatur dalam undang-undang. Terus hukum pajak yang tadi bagi pengusaha itu ada 5. Yang satu, pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 5% sampai 35% penghasilan karyawan. Terus pajak penghasilan final UMKM 0,5% atau omset 1,8 miliar per tahun. Yang kedua, pajak tambahan atau PPN tarifnya 9% naik jadi 12% jadi pada 2025. Terus yang ketiga, pajak bumi dan bangunan berdasarkan Yang keempat, 10.000 per dokumen. Terus yang kelima, pajak daerah, contohnya pajak restoran, pajak klaim, tarif sesuai daerah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi hukum pajak bagi usaha. Yang satu, kewajiban administrasi wajib memiliki NPWP dan mendaftar sebagai PKP jika omsetnya 1,8 miliar. Laporan pajak seperti SPT tahunan, penerbitan fakta pajak. Yang kedua, beban keuangan, alokasi dana untuk pajak seperti PPh, BPN, PH, dan UMKM 0,5% dari omset. Terus yang ketiga, risiko sanksi administrasi, denda atau bunga atau keselamatan pidana. Hukum bagi penggelapan pajak. Yang keempat, dampak positif. Yang keempat, dampak positif legalitas bisnis meningkat, membuka peluang kerjasama dan investasi. Akses insentif pajak seperti tax holiday dan pajak PPh untuk UMKM. Terus yang terakhir,
5. Tantangan kompleksitas aturan pajak dan kebutuhan tenaga ahli untuk pengulangan pajak. Selanjutnya kesimpulannya, hukum pajak di Indonesia pada tahun 1945 dan berbagai undang memastikan pemungutan pajak memiliki satu hukum luas untuk mendukung pembiayaan negara dan mengatur hak serta kewajiban wajib pajak. Yang dari saya mempersiapkan mengenai Yoga dengan NPM 29 ingin bertanya, kenapa kalau tarif pajak yang terlalu rendah itu bisa berdampak buruk bagi pendapatan negara? Jawabannya, tarif pajak yang terlalu rendah bisa mengurangi pendapatan negara sehingga dana untuk membiayai infrastruktur pengadilan dan layanan publik menjadi kurang. Cukup juga. Cukup, terima kasih. Buat teman-teman, terima kasih. Jadi terima kasih buat yang udah datang. Jadi saya udah mempresentasikan maaf bila ada kata-kata saya yang melewat. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad William Widodo, NPM 104. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini di sini ada 3. Yang pertama ada sistem self assessment. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang harus mereka bayarkan. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan sejumlah pajak yang mereka harus bayarkan. Sementara itu, institusi pemungut pajak berperan dalam mengawasi aktivitas ini melalui berbagai tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Lalu yang kedua ada sistem official assessment. Dalam sistem ini, besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan atau ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak hanya perlu bersifat pasif dan menunggu untuk menerima pemberitahuan mengenai jumlah pajak besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak tadi. Lalu yang ketiga ada sistem withholding assessment. Sistem ini melibatkan perhitungan jumlah pajak oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak atau aparatur pajak. Dalam sistem ini, pihak ketiga ini bertanggung jawab untuk menghitung dan menahan sebagian pendapatan wajib pajak untuk kemudian disetorkan ke institusi pemungut pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang terakhir sebagai penutup ada kesimpulannya. Hukum pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa, namun harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik. Semua sumber hukum perpajakan Indonesia diatur dalam undang-undang. Implementasi hukum pajak bagi para pelaku usaha dapat memiliki dampak yang beragam tergantung pada karakteristik individu UMKM seperti ukuran, sektor, dan lokasi
vokasi geografis. Hukum pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengusaha, baik dari segi kewajiban hukum maupun implikasi keuangan. Pajak dapat mempengaruhi arus kas dan profitabilitas perusahaan. Jadi pengusaha harus mempertimbangkan pajak sebagai bagian dari perencanaan keuangan, termasuk dalam menentukan harga produk dan jasa. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Konkret ataupun yang lebih jelas bagaimana sistem pemungutan pajak ini bisa mempengaruhi keputusan bagi si pelaku usaha. Assessment, seseorang pelaku usaha UMKM dapat memutuskan untuk mengurangi ekspansi bisnisnya karena ingin tetap memenuhi kewajiban pajak tanpa risiko terlambat bayar. Di sisi lain, jika ada insentif pajak untuk sektor tertentu, pelaku usaha bisa terdorong untuk berinvestasi lebih besar di sektor tersebut. Mungkin Sudah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.